menuju Mekah, sampailah pertama di ujung Hudaybiyah. Nah, di sana Rasulullah sahabat menjumpai sebuah parit yang ada airnya tapi nggak banyak. Hanya langsung para sahabat minum di sana. Setelah minum di sana habis airnya. Akhirnya sahabat mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, airnya sudah habis ya Rasulullah. Padahal jalan jauh ya enggak. Terus Rasulullah kasih panah. Satu anak panah. Kata Rasulullah, tancapkan di sana. Setelah ambil tadi, ditancapkanlah tadi panah tadi ke parit tadi. Tiba-tiba langsung muncul airnya. Ya, parit tadi penuh air. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Sehingga sahabat minum sepuasnya di sana. Nah, nggak lama dari itu Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang kafir datang, namanya siapa? Badil bin Warqa. Kata Badil bin Warqa, wahai Muhammad, sesungguhnya kami ini dari Mekah. Saya ini baru saja berjumpa sama Lu'ay bin Lahab. Lu'ay bin, mereka sudah menyiapkan onta perang mereka untuk datang ke sini memerangi kalian. Terus kata Rasulullah, sampaikan wahai Bakir, sesungguhnya kedatangan kami di Mekah ini bukannya berperang. Kami datang ke Mekah ini untuk tawaf dan untuk umrah saja. Tidak lebih dari itu, ya kan? Tapi kalau mereka masih memutuskan untuk perang, kami tidak takut. Ya kan? Kami tidak akan mundur. Walaupun tinggal satu pasukan di belakang saya akan lawan mereka. Dan Allah akan membela saya. Terus kata Bakir bin Lu'ay, baiklah kalau begitu. Terus Rasulullah menyampaikan, tapi kalau saya minta permintaan, kalau boleh, saya ingin berdamai saja. Untuk peperangannya itu diundur saja tahun depan, kata Rasulullah. Kalau bisa dinego. Terus kata Bakir bin Lu'ay, baiklah kalau begitu, saya akan menghadap lagi dan akan saya sampaikan. Akhirnya Bapak Ibu, Bakir bin Lu'ay ini datang lagi ke Mekah, dia sampaikan di kumpulan orang-orang kafir Quraisy Mekah tadi. Setelah itu musyawarah didengarlah oleh Mas'ud bin Urwah bin Mas'ud, ya. Sahabat namanya siapa? Tapi belum masuk Islam, ya. Urwah bin Mas'ud. Ketika Urwah bin Mas'ud mendengar ini, baiklah kata Urwah, kalau begitu saya akan datang. Akhirnya Urwah bin Mas'ud datanglah menjumpai apa? Rasulullah dan kaum muslimin. Urwah berkata, wahai Muhammad, kami sudah mendengarkan apa yang kau sampaikan kepada utusan kami, siapa namanya? Badil bin Warqa. Dan ketahuilah wahai Muhammad, apabila kamu meneruskan rencana kamu itu, katanya, mau tetap umroh, kami orang-orang kafir Arab ini tidak akan rela anak istri kami dibinasakan oleh engkau. Ya, itu jawaban, ya? Dan kami akan memerangi kalian. Terus di saat itu ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar mulai mencapai dan marah. Lalu kata Abu Bakar, wahai Urwah bin Mas'ud, kamu hisap saja batu lata yang kamu sembah itu. Apakah engkau kira kami akan meninggalkan Muhammad? Tidak. Kami siap berjuang mati demi Muhammad. Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Urwah ini terdiam sampai berkata, siapa itu? Kata Rasulullah, itulah Abu Bakar. Itu saking setianya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus kata Urwah, wahai Abu Bakar, seandainya engkau itu tidak punya jasa kepada saya, seandainya engkau itu tidak berjasa, ya, seandainya saya tidak punya jasa kepada engkau, saya akan membalas perkataan engkau itu, wahai Abu Bakar. Ternyata apa? Ternyata Abu Bakar ini
apa namanya itu, Urwah itu pernah berhutang jasa kepada Sayyidina Abu Bakar. Terus Urwah bin Mas'ud lagi mendekati Rasulullah. Ketika mendekati Rasulullah, dia mau pegang-pegang jenggot Rasulullah. Langsung di samping itu ada sahabat Mughirah bin Syu'bah. Di saat itu langsung ditangkis tangannya oleh Mughirah. Wahai Urwah, singkirkan tangannya. Kalau kamu masih ini, saya akan tampar kepala engkau. Akhirnya Mughirah terdiam. Dia sambil memperhatikan ini Rasulullah dan para sahabat ini. Dia perhatikan Rasulullah ini ketika dia berludah Bapak-Ibu, tubuh Al-Quran itu. para sahabat itu berebut mengadakan tangannya, telapak tangannya, untuk menahan ludahnya Rasulullah itu supaya jangan sampai jatuh ke tanah. Ya enggak? Setelah jatuh di tangannya, telapak tangannya Bapak-Ibu, ludah tadi dioleskan ke mukanya, ke badan, seluruh tubuhnya. Terus ketika Urwah bin Mas'ud melihat Rasulullah itu mau berwudu, para sahabat berebut ingin mendapatkan apa? Sisa-sisanya air wudu Rasulullah tadi. Terus Urwah bin Mas'ud dia mengamati, ya enggak? Sambil dia duduk-duduk sambil mengamati. Terus ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, mereka berebut untuk mentaati, berlomba-lomba untuk mentaati perintahnya Rasulullah. Terus ketika para sahabat ini ingin menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, sahabat ini datang dengan menundukkan kepala dan berkata, menyampaikan dengan memelankan suaranya. Sehingga melihat keadaan ini, akhirnya Urwah bin Mas'ud tadi balik lagi ke Mekah. Dia musyawarah lagi kepada orang-orang kafir Quraisy tadi, berkumpulan tadi. Kata Urwah, wahai kaumku, dengarkanlah. Saya tidak pernah melihat seorang raja yang lebih diikuti dan lebih dimuliakan daripada Muhammad. Dengar? Saya tidak pernah melihat seorang raja yang lebih dihormati, lebih ditakuti, lebih ditaati daripada Muhammad ditaati oleh pengikutnya. Maka katakanlah, wahai kaumku, sesungguhnya Muhammad sudah menawarkan satu penawaran. Terimalah itu, wahai kaumku, demi untuk kebaikan kalian. Demi untuk kebaikan kalian. Supaya intinya jangan perang. Kalau bisa jalan damai saja, cari jalan damai. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu sahabat, namanya apa? Suhail bin Ammar. Akhirnya dia datang menjumpai Rasulullah SAW dan kaumnya. Suhail bin Ammar ini akhirnya membawa sebuah kertas untuk membuat sebuah perdamaian. Terus menyodorkan kepada tukang tulis Rasulullah, siapa namanya? Sayyidina Ali radhiyallahu untuk menulis sebuah perjanjian. Tulislah Muhammad perjanjian ini. Terus ditulis oleh tukang tulis katibnya Rasulullah, Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali menulis apa? Tulislah kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus di komen oleh apa? Suhail bin Ammar. Siapa Ar-Rahman itu? Saya tidak tahu. Tulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Ingat. Akhirnya apa? Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali untuk hapus. Tapi Sayyidina Ali tidak mau. Hanya Rasulullah hapus sendiri. Ya. Terus kata Rasulullah, tulis juga Muhammad Rasulullah. Terus dikomen lagi oleh Suhail bin Ammar. Ya Muhammad, jangan tulis Rasulullah. Kalau kami mengakui engkau Rasulullah,
niscaya kami tidak akan menahan engkau masuk Mekah wahai Muhammad. Hapus, tulis Muhammad bin Abdullah. Oh, Sayyidina Ali kaget lagi nih. Kata Rasulullah, wahai Ali, hapus itu. Hapus Muhammad Rasulullah itu, tapi tulis apa? Muhammad bin Abdullah, nama bapaknya, ya kan? Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, saya tidak siap menghapus. Karena Sayyidina Ali kan takut, ya kan? Ya kan? Kata Rasulullah, sudah kalau begitu mana tulisannya? Biar saya hapus. Akhirnya saya tulis, hapus sendiri ya, Bah. Rasulullahnya dihapus. Diganti apa? Muhammad bin Abdullah. Terus kata Suhail bin Amr, ini berjanji aja. Pertama apa? Pertama, kalian hari tahun ini tidak boleh merasakan umrah tawaf di Ka'bah kecuali tahun depan. Ya kan? Cancel sekarang. Tahun depan. Oh, mulai. Sahabat itu sudah mulai panas. Kenapa? Jauh-jauh dari Madinah, bayangkan. Kalau enak kita sekarang nggak 6 jam sampai ber-AC, ada minuman, ya nggak? Dulu Rasulullah kurang lebih seminggu naik onta, naik kuda, hujanan, kepanasan, debuan, ya nggak? Berhari-hari. Mau nyampe di Mekah mau diusir lagi, ya suruh pulang. Terus perjanjian kedua apa? Ini namanya disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, ya nggak? Terus yang kedua, ya kita sudah mau nyampe ya. Yang kedua, mulai hari ini siapa saja dari orang kafir Quraisy Mekah datang ke Madinah mau Islam, jangan diterima dan harus dikembalikan ke Mekah. Dan sebaliknya, kalau ada orang Mekah, ada orang Madinah datang ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Memang seimbang, bersebelah, ya kan? Terus selanjutnya lagi, tidak boleh mengadakan peperangan selama 10 tahun. Senjata semua 10 tahun. Dan perjanjian itu berlaku 10 tahun. Akhirnya mendengar ini Bapak Ibu, Sayyidina Umar marah. Lalu mengadu pada Rasulullah, wahai Muhammad, bukan Muhammad ya, wahai Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Iya, kata Rasulullah. Bukankah engkau menyampaikan kalau orang Islam itu mati di jalan Allah akan masuk surga? Mereka akan masuk neraka? Iya. Bukankah engkau juga ya Rasulullah menjanjikan kita akan tawaf di Baitullah? Kata Rasulullah, tidak. Saya menjanjikan tidak harus tahun ini, bisa nanti tahun depan. Bisa engkau selanjutnya engkau akan tawaf di depan Baitullah. Katakanlah Umar, sesungguhnya saya utusan Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak akan menyalahi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus Sayyidina Umar terdiam dan mendekati Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar mendekati Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar menyampaikan apa? Wahai Umar bin Khattab, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad tidak ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah akan membelanya. Ya enggak? Mendengar itu, nah dalam satu riwayat akhirnya di saat itu turunlah surat Al-Fatih. Nah, ketika surat Al-Fatih itu barulah Sayyidina Umar terdiam. Ya enggak? Sami'na wa ata'na. Begitu sahabat-sahabat mendengarkan dan taat apa yang disampaikan